Ibu Paloma Paramita M Psikologi dan Psikolog Ibu, ya. Beliau adalah seorang psikolog dan asesor, sekarang bekerja sebagai asosiat psikolog dan asesor di PLN, kemudian di Kompas Gramedia Group, di Pertamina juga, Ampros, OJK juga, banyak Ibu ya. Beliau juga praktek di Klinik Sahabat Rumah Sakit Islam Sultan Agung, BKPP Pemkot Kota Semarang, tentu saja di grup Talent Management, Biro Pusat Psikologi Terapan Pendidikan. Terima kasih sekali atas waktu yang telah diberikan kepada kami bisa bertemu dengan Ibu. Terima kasih juga Pak Lajan bisa mendampingi kami Bu. Tadi pagi itu Pak Lajan agak kurang sehat, alhamdulillah bisa mendampingi kita di dalam konsul ini. Baik Bu Mita dan Pak Lajan, ini pertama mungkin kami ingin bertanya kepada Pak Lajan dulu, karena kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan asesmen tes bakat dan minat ini. Kira-kira pertimbangannya apa ya Pak? Kenapa sekolah ini harus melaksanakan tes bakat dan minat ini untuk anak-anak kelas 7 di sekolah kita ini? Kira-kira pertimbangannya apa, dan bagi sekolah kira-kira hasilnya itu betul-betul bermanfaat untuk proses belajar kita atau tidak? Pak Sandi, terima kasih. Bapak Ibu, yang sudah kami jelaskan di depan tadi, ini hanya penguatan bahwa sekolah kita memang berbasis multiple intelligence, ada di selebaran-selebaran mungkin, sehingga kami merasa membutuhkan ketika anak-anak ini begitu masuk di SMP Kesatuan 2, maka kita awali ketika MPLS adalah untuk tes bakat minat. Memang kita ingin untuk mendeteksi gaya belajar, ya, ada visual, ada kinestetik, ada audio, kemudian juga untuk mengenali, Bapak Ibu, mengenali kecerdasan majemuk atau kecerdasan multiple intelligensi yang kira-kira ada 8 atau 9 itu. Setelah kita kenali, itu kita pengen melejitkan atau meningkatkan, karena dari 8 kecerdasan majemuk tadi yang dalam kecerdasan psikologi itu ada 1 atau 2 yang skornya lebih tinggi, tetapi yang lain juga penting, maka akan kita tingkatkan sehingga kita yang menggunakan yang namanya pembelajaran berbasis multiple intelligence. Itu ternyata ada benang merahnya dengan pembelajaran mendalam yang diterapkan oleh pemerintah. Pembelajaran mendalam kan tadi ada anak itu ada kesadaran, kalau kita ajak untuk mereka sadar bahwa belajar itu sangat dibutuhkan atau kebutuhan dari anak, kemudian pembelajarannya itu dengan aktivitas yang ada di kehidupan sehari-hari yang dialami oleh anak supaya itu membekas dalam pikirannya, kemudian dengan bergembira. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi untuk multiple intelligence juga begitu, kita menggunakan sebagai potensi kecerdasan mereka, misalnya kinestetik tadi dia banyak gerak, tapi kita gali, kemudian kita memberikan pembelajaran supaya anak yang banyak geraknya itu juga tertarik dengan materi pelajaran. Saya kira gitu Pak. Itu gimana? Jadi sudah saya di SMP Kesatuan 2 ini kira-kira pembelajaran itu sudah menerapkan kecerdasan multiple tadi ya. Baik Ibu, ini kami agak ingin menggali yang berkaitan dengan multiple intelligence tadi, yang terkait dengan asesmen tes bakat minat Ibu. Nah, kira-kira dengan tujuan sekolah tadi yang ingin memberikan fasilitas kepada anak-anak dengan segala keunikannya tadi, kira-kira aspek apa saja yang terdapat di dalam tes bakat dan minat tersebut yang kira-kira bisa mendukung tujuan sekolah untuk memfasilitasi semua kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak kita itu. Ya, baik. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih saya sudah diundang di sini. Jadi Bapak Ibu sudah menerima laporan hasil asesmen minat bakat ya. Dan kenapa minat bakat ini khususnya multiple intelligence ini perlu kita potret. Kalau di SMP Kesatuan 2 ini sudah berjalan menerapkan multiple intelligence,
baiknya ada satu alat ukur yang memang bisa memotret sebetulnya kecenderungan anak-anak dalam multiple intelligence itu yang mana. Nanti saya juga akan mungkin jelaskan bagaimana Bapak Ibu bisa membaca dan memahami laporan. Nah, kalau ditanya aspek apa saja yang diukur Bapak Ibu, saya izin masuk ke slide. Jadi Bapak Ibu, secara komprehensif asesmen minat bakat ini tidak mengkotak melihat satu persatu ya Bapak Ibu. Mulai dari misalnya aspek kognitif, kepribadian ya, tapi secara keseluruhan psikolog ini akan ngeblend gitu, mencampur gitu ya, mengandung meramu menjadi satu profil atau karakter dari masing-masing putra-putri Bapak Ibu. Nah, apa saja aspek yang diukur? Kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa aspek yang memang menjadi apa yang kita akan ungkap. Ya ini, okay. Yang pertama kognitif, Bapak Ibu. Kognitif ini biasanya berkaitan dengan kemampuan intelektual ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak perlu cemas seandainya Bapak Ibu menerima laporan dan melihat bahwa IQ anak saya masih sekian gitu ya, dan berada misalnya di bawah rata-rata, nggak masalah. Bayangkan mereka ini kan masih fase pertumbuhan dari peralihan pakai baju putih merah ya, kayak baru kemarin, dan sekarang sudah masuk ke putih sama biru. Nah, sementara asesmen kognitif minat bakat ini yang kita ungkap itu adalah sebenarnya aspek-aspek yang sangat kompleks Bapak Ibu. Yang saya maksud adalah kemampuan kognitif anak itu bisa berkembang. Jadi ini masih potensi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kepribadian. Nah, di sini akan melihat misalnya stabilitas emosinya seperti apa, penyesuaian dirinya, itu masuk dalam kepribadian. Kemudian berikutnya minat bakat dan gaya belajar penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena minat bakat ini menjadi kompas gitu ya Bapak Ibu untuk pendampingan putra putri Bapak Ibu. Jangan sampai anak-anak ini terjebak dengan FOMO Pak. FOMO ini kan kalau lagi tren gitu ya. Nah, saya pun mengalami masa di mana duduk bersama Bapak Ibu zaman anak saya masih SMP ya. Ketika FOMO, sekarang aja lah nggak usah FOMO ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang merasakan lelah. Hari ini minta les piano, hari ini minta les drum. Nanti seminggu lagi udah berubah lesnya. Ya, udah berubah lagi minatnya, udah berubah lagi keinginannya, gitu ya. Yang saya maksud di sini adalah Bapak Ibu, minat bakat ini menjadi panduan atau acuan, namun tidak membatasi. Sehingga ketika sudah keluar hasil asesmen minat bakat, ini adalah satu batasan. Yo wes, anak saya ini pokoknya minatnya di sini, bakatnya di sini, gitu ya. Tapi bisa dieksplor. Ingat, anak ini masih usia pertumbuhan, masih SMP. Mungkin kalau sudah SMA, sudah mau kuliah, ini sudah lebih, bisa bahasa udah tepat ya Pak ya, sudah lebih terbentuk lah Bapak Ibu. Nah, minat bakat ini menjadi acuan. Kemudian multiple intelligence, ada 8 ya Bapak Ibu ya, aspek-aspek itu yang diungkap. Tidak ada kecenderungan yang kita ngeklaim bahwa anak saya cuma satu yang condongnya di multiple intelligence. Enggak Bapak Ibu, bisa lebih dari satu, dan biasanya kita ambil 3 ya Bapak Ibu ya. Mana yang grafiknya lebih ke kanan, itu yang akan dijadikan pedoman psikolog untuk melihat, membaca, oh ternyata kecenderungan MI dari seorang putra putri Bapak Ibu itu ada di 3 tersebut. Begitu Pak. Jadi Ibu tadi menjelaskan bahwa salah satu fungsi tes ini adalah untuk mengarahkan anak-anak isu dengan bakat dan minatnya. Tapi kadang-kadang begini Ibu, anak-anak itu kan kadang-kadang mempunyai kesenangan sesaat, dan barangkali juga itu betul-betul menjadi potensi yang perlu kita kembangkan. Bagaimana kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai orang tua maupun sebagai bapak ibu guru agar kita bisa mendampingi anak agar betul-betul mengenali potensi aslinya, supaya itu betul-betul berkembang menjadi salah satu skill atau life skill yang bisa dimanfaatkan masa depannya. Begitu Bu, cara kita untuk membantu negara kira-kira.
Nah sebetulnya sekolah ini kan sebetulnya fasilitas ya Bapak Ibu ya, rumah kedua gitu ya, rumah pertama Bapak Ibu yang mendampingi dan rumah kedua ini kan sekolah gitu ya. Artinya Bapak Ibu ketika sudah tahu minat dan bakat putra putri Bapak Ibu dan ada pergantian yang kadang-kadang eksplorasinya di luar gitu ya, atau mungkin di apa ya mendadak berubah dan sebagainya, nggak apa-apa, diikuti saja Bapak Ibu. Karena apa? SMP itu adalah usia di mana mereka sangat haus eksplorasi gitu. Nah, cuman contoh nih di dalam multi intelligence itu ada bodily kinesthetic gitu ya. Artinya apa? Anak ini punya kecenderungan untuk suka dengan aktivitas yang misalnya praktek langsung. Di sini ada robotik ya Pak dari ya. Nah, itu sebenarnya media yang bagus untuk mereka melakukan praktek ya Bapak Ibu ya gitu. Nah jadi nggak apa-apa seandainya mau diekspor sehari ini bulan ini minat pengennya apa gitu apa. Yang penting adalah acuan dari minat bakat itu bisa menjadi kompas gitu ya untuk orang tua supaya sekolah pun bisa menyesuaikan. Tadi ekstrakurikuler ya Pak, tujuannya untuk memilih gitu. Jangan sampai contoh misalnya anak saya itu nggak ada cenderung misalnya di art gitu ya, di seni, tapi kita sebagai orang tua itu mendorong dia masuk nih di seni musik gitu, karena ini nggak sesuai passionnya. Bapak Ibu perlu ingat minat dan bakat itu suatu hal yang memang berkesinambungan tapi beda ya. Bakat itu adalah bawaan dari sononya ya bakat, tapi kalau minat itu adalah preferensi atau passion, kita sering bilang begitu Pak. Jadi di masa-masa SMP ini kita perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada untuk explore ya Bu, supaya mereka betul-betul menemukan apa sih yang menjadi betul-betul passionnya, betul-betul menjadi minatnya begitu. Itu sebabnya di laporan Bapak Ibu ada catatan ya yang psikolog sertakan ya, bahwa apa minat ini bisa berkembang, berubah ya dengan apa? Dia dengan eksplorasi dia, akhirnya dia klik menemukan, oh ini loh apa yang betul-betul yang memang menjadi passion saya gitu. Gitu ya. Ini sekait dengan rumah kedua Pak Lajar, sekolah sebagai rumah kedua. Ini kira-kira apa sih yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk menyediakan lingkungan ya, ruang yang nyaman dan aman bagi anak-anak agar mereka tidak hanya berkembang sisi akademisnya, tapi kecerdasan yang lain juga ikut meningkat. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Lajar? Ya, di sekolah kita di SMP 1 ini memang ketika ada anak yang mungkin punya prestasi di kecerdasan kinestetis tadi ya, misalnya ada anak yang ternyata dia jadi atlet voli, atlet sepak bola, bahkan kemarin itu atlet bulu tangkis, itu dia harus belajar di Bandung. Jadi belajarnya bulu tangkis di Bandung, itu kita fasilitasi dia biar belajar di Bandung, pembelajarannya itu menggunakan online. Jadi kita kasih kirim tugas-tugas, itu kita fasilitasi. Demikian pula kalau anak ini atlet voli, dia atlet karate, izin untuk mengikuti lomba, kita beri izin. Ada lomba 1 minggu atau lebih, kita kasih izin untuk mengembangkan potensi. Memang nanti bisa jadi dia nanti akan sukses di bidang itu. Nah, untuk pembelajarannya nanti kalau memang masih bisa dikasih tugas-tugas di sekolah, tambah tugas khusus anak-anak yang sering keluar untuk lomba, nanti kita kasih tugas tersendiri. Kita ambil. Kalau tidak memungkinkan ya online tadi. Jadi sambil kalau lombanya sampai 2 minggu, nanti di sela-sela bertanding juga dikirimi tugas-tugas dalam bentuk online. Jadi dia mengumpulkan tugas atau mengerjakan lewat online. Saya kira itu Pak, yang sudah kita lakukan. Ini bagus sekali nih. Jadi nggak cuma akademis ya Pak yang di drill gitu ya intinya ya Bapak Ibu ya. Tadi mengutip Bapak ketika cerita ada Jumat tuh, ada singkatan apa Pak Jumat? Oh tadi itu kan Bu, itu adalah program pemerintah untuk kita ini
supaya anak-anak ini sudah ditanamkan untuk Ya, integritas, integritas. Itu kan ada 9. Ya. Jadi kalau disingkat itu Jumat, bersepeda kakak. Oke. Jumat itu jujur, mandiri, tanggung jawab. Nah, kalau saya punya Senin, Pak. Oh iya. Senin sih tahu di SMP Kesatrian 2. Kalau dari pandangan psikologi, sekolah yang ideal untuk pengembangan untuk pengembangan potensi anak secara maksimal sesuai dengan bakat dan minat, kira-kira sekolah yang seperti apa ya Bu, supaya mereka bisa betul-betul berkembang dengan maksimal itu? Oke, sebenarnya lebih kepada Bapak Ibu di sini saya mungkin mau memberikan apresiasi buat Bapak Ibu kalau sudah berhasil mengantarkan putra putri sampai di jenjang SMP ya Bapak Ibu ya. Saya yakin gedung-gedungnya dari direkturnya masih ada gitu ya. Tapi memang sebagai orang tua, saya pun mengalami fase itu, kita harus tetap bisa mendampingi. Nah, kalau tadi pertanyaannya sekolah yang bagaimana gitu ya, tentu sekolah yang satu menyediakan salah satunya adalah aspek soft skill kalau menurut saya gitu ya. Tadi yang sudah disampaikan itu sebenarnya aspek soft skill ya Pak, karena Bapak Ibu persaingan nanti di luar sana itu masih SMP ya, nanti SMA, kemudian insya Allah masih ke jenjang perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya, atau mungkin langsung berkarya. Yang dilihat sekarang ini adalah bukan hanya nilai akademis saja, tapi lebih pada soft skill. Bagaimana karakteristik anak-anak ini bisa menjadi agile. Agile itu adalah luwes gitu ya bahasanya, dengan perubahan. Dan itu kita sebenarnya belajar dari masa pandemi. Ya, semuanya dulu kan kalau belajar masih tatap muka, tapi tiba-tiba switch jadi online, benar ya Bapak Ibu ya. Itu kan kita harus agile, adaptif dan juga tangguh gitu. Nah, mungkin sedikit tips ya Bapak Ibu ya. Ketika proses pendampingan belajar putra putri Bapak Ibu, contoh misalnya ketika anak mendapatkan nilai 9 di matematika misalnya, kami atau misalnya kita akan memberikan apresiasi dengan wah biasanya Pak, pinter ya kan, pinter loh kamu dapat 9 gitu ya. Tapi bagaimana ketika suatu saat Ananda ini dapat nilainya 5 Bapak Ibu, maka dia akan merasa apa? Saya tidak pinter gitu ya. Nah, yang saya mau tekankan Bapak Ibu, dalam proses pendampingan putra putri tidak melihat outputnya, tapi lihatlah proses. Jadi ketika dia dapat 9 Bapak Ibu, yang perlu kita apresiasi bukan hasilnya, tapi prosesnya. Wah, Nak, kamu bisa dapat 9, ini gimana cara belajar kamu? Ini udah benar. Lakukan, konsisten, supaya mata pelajaran yang lain bisa sama bagusnya gitu ya. Ketika dia dapat nilai 5 atau di luar ekspektasi ya, kita juga hargai prosesnya, tapi kita harus introspeksi juga. Artinya kita sebagai orang tua komunikasi ke anak. Nah, kalau hasilnya masih 5, rasanya ada proses belajar yang harus diperbaiki nih. Yuk kita cari sama-sama cara belajarmu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini bisa jadi acuan yang gaya belajar tadi ya Pak, yang VAR kan ya Pak. Di samping itu juga disiplin positif gitu. Termasuk disiplin positif. Kalau kita juga menerapkan yang namanya disiplin positif ini, kalau ada anak datang terlambat, maka kita tidak serta-merta marah gitu. Tapi kita hanya bertanya, kenapa kamu terlambat? Tadi, oh saya Pak, ternyata jangan macet. Terus kemudian kita ajak untuk berdiskusi, dan bagaimana kalau besok supaya kamu tidak terlambat bisa datang sebelum jam 7 itu kira-kira apa yang kamu harus lakukan. Jadi kita ajak untuk mencari solusi. Nanti kalau ternyata kalau misalnya belum ketemu nanti akan berusaha untuk, kalau misalnya oh ternyata kamu saya bangunnya kesiangan terus Pak, jadi minta bantuan. Berarti nanti minta bantuan Bapak Ibu untuk dibantu. Ada perubahan ya Pak, perilakunya nih. Pakai alarm misalnya. Iya betul. Ya, jadi prosesnya yang dibenerin gitu ya. Nah, kemudian tadi soft skill yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah
adalah komunikasi terbuka, gitu ya. Artinya kan di sini sudah ada guru BK ya, Bapak Ibu ya. Guru BK itu partner kalau saya bilang. Kenapa? Dengan guru BK ini Bapak Ibu bisa berdiskusi ya, bisa istilahnya curhat ya. Bagaimana nih atau seperti apa perkembangan anak saya, lalu apa yang harus saya terapkan di rumah. Karena biar bagaimanapun pulang ke rumah, kalau tidak ada monitoring, tidak ada evaluasi, tidak ada pendampingan ya menguap ya Pak, yang diajarkan di sekolah begitu. Itu sih Pak. Jadi memang apa ya, kita tetap harus ikut proaktif di dalam apa namanya, sebagai orang tua maupun sebagai bapak ibu guru juga harus tetap proaktif dalam segala hal yang berkaitan dengan proses belajar anak-anak. Saya menanggapi seperti itu ya Bu. Sekarang misalnya begini Bu, ini kan kadang-kadang pilihan anak yang mungkin yang sesuai dengan yang disenangi atau minatnya, kemudian juga harapan orang tua itu mungkin tidak sama dengan keinginan anak, atau kalau kita sandingkan dengan sekolah, mungkin kegiatan ekstra yang disediakan sekolah itu justru tidak ada yang disukai oleh anak. Itu kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan agar keinginan anak, harapan orang tua, dan fasilitas yang disediakan oleh sekolah itu bisa terangkum dengan baik sehingga semuanya bisa berkembang dengan baik. Ini kira-kira harus seperti apa Ibu dari pandangan psikolog ini, dan juga nanti saya mohon juga dari pandangan psikolog bagaimana nanti Bapak Ibu dulu. Saya dulu aja. Ya, kuncinya sebenarnya komunikasi terbuka Bapak Ibu ya. Artinya begini, karakteristik generasi sekarang ini lebih mengutamakan, kalau dari psikologi namanya konstruk psikologi Bapak Ibu ya. Konstruk psikologi, apa itu? Anak ketika mau menuju ke sesuatu gitu ya, ada tujuan akhir, di step-stepnya ini harus jelas apa hak dan kewajiban saya gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua dalam membangun konstruk psikologi ini mau nggak mau harus ada komunikasi terbuka. Artinya ada target capaian mingguan atau harian itu boleh dilakukan ya Bapak Ibu ya, supaya ketika nanti anak ini kan kita sebagai orang tua kan akan mendorong proses mereka supaya potensi mereka makin meningkat. Begitu juga dengan sekolah, sama gitu ya. Hanya sekolah ini nanti lebih kepada apa sih medianya atau ruangnya gitu. Nah, kalau ada ekspektasi dari orang tua dan juga keinginan anak, ini baiknya dikomunikasikan. Karena nanti akan terbentuk yang namanya konstruk psikologi gitu ya. Kenapa? Karena generasi sekarang Bapak Ibu, kalau dia tidak jelas besok yang saya dapat apa, manfaatnya apa buat saya, kesulitan yang saya lakukan nanti seperti apa, mereka tidak akan mau atau merasa bahwa kayak demotivasi gitu ya, enggak lah, karena mereka nggak jelas gitu. Jadi segala sesuatunya itu harus jelas Bapak Ibu. Contoh misalnya di multiple intelligence ada logical matematika yang paling menonjol gitu ya. Sekolah apakah ada ruang untuk memberikan eksplorasi matematika? Ya gitu kan. Misalnya ada kesatuan saya sekolah. Nah, misalnya saya sekolah untuk IPA dan matematika. Oke, baik. Tapi mungkin dirasa kurang oleh anak atau orang tua gitu ya. Bapak Ibu sebenarnya bebas saja kalau misalnya mau mengikuti seperti olimpiade atau lomba-lomba lain gitu ya. Artinya sekolah pun kan akan mendorong, karena sudah ada media tadi, ruang sains klub tadi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga memberikan stimulus yang sesuai dengan anak supaya potensinya ini bisa lebih meningkat. Itu sih. Intinya komunikasi ya Bu, untuk menyambungkan perbedaan-perbedaan tadi. Betul. Lalu dari sekolah Pak, misalnya kalau ada kegiatan ekstra kok berbeda dengan keinginan anak, itu kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan itu? Kalau yang saya tangkap itu ya tadi ya, komunikasi tadi ya, antara orang tua dengan pihak sekolah juga. Jadi ketika harus di cross check juga, kalau
Misalnya kalau kesatuan Science Club ini kan untuk memfasilitasi anak-anak yang memang dia punya potensi di matematika, di IPA itu supaya terakomodir. Kemudian kalau yang seperti jurnalistik itu tadi kan ada ekstra itu untuk mengakomodir anak-anak yang mungkin di situ yang pinter di linguistiknya, kemudian interpersonalnya juga. Itu kan tujuannya nanti dia bisa tahu mau menghasilkan karya Pak ya, ini karya bisa jurnalistik, bisa tulisan atau mungkin hasil yang lain ya, bidang bahasa ya. Saya kira itu Pak. Jadi kita Bapak Ibu tidak usah sungkan-sungkan, artinya untuk komunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas, dengan Bapak Ibu guru BK. Jika memang ada informasi dari anak misalnya, oh saya mengikuti kegiatan ini kok misalnya ada laporan yang istilahnya negatif lah istilahnya, yang menceritakan sesuatu yang negatif di sekolah, maka itu jangan serta-merta untuk langsung istilahnya menyalahkan sekolah atau menyalahkan atau dikomunikasikan guru. Sebenarnya ini apa yang sebenarnya terjadi, sehingga nanti kita bisa mencari penyelesaian yang sebenarnya. Saya kira gitu Pak. Jadi untuk bikinnya komunikasi ya. Baik, kayaknya kita harus memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu orang tua. Barangkali ada pertanyaan Bapak dan Ibu orang tua. Baik, kalau masih perlu dipikirkan terlebih dahulu, saya ini ada pertanyaan lagi Ibu. Untuk hasil di sekolah kita ini Bu, kira-kira yang menonjol sebagai kelebihan apa, atau yang mungkin perlu kita tekankan atau kita kembangkan di sekolah kita itu apa, sehingga nanti kita secara bersama-sama dengan Bapak Ibu orang tua ini kita bisa melangkah bersama-sama agar bahkan potensi yang ada pada anak-anak kita ini betul-betul termanfaatkan secara optimal. Betul, ini kemarin kira-kira hasilnya bagaimana? Mungkin yang ini juga diketahui orang tua ini. Oke, baik. Sebetulnya harganya sangat hasilnya ini sangat bervariasi loh Pak Ibu ya. Karena tidak ada dalam satu laporan sama persis dengan laporan yang lain ya, karena memang sangat unik ya masing-masing gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan mungkin Bapak Ibu, sinergi antara Bapak Ibu dengan pihak sekolah adalah penentuan atau dorongan potensi sesuai dengan minat bakat dan multiple intelligence yang dimiliki oleh anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gaya belajar Bapak Ibu. Itu penting. Kenapa? Masa-masa SMP ini masa yang masih senang main juga ya, gitu ya, masih senang eksplor ya. Artinya mungkin anak-anak dinilai masih kayak kurang serius sih belajarnya gitu ya, gitu. Banyak beberapa anak yang di usia SMP memang mereka masih senang main, gitu, eksplor gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah gaya belajar. Sebetulnya apa gaya belajar yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu itu yang detail. Contoh, read atau write ya, gaya belajarnya. Artinya anak ini lebih optimal kalau merangkum, catat ya, gurunya jelasin, dia membuat catatan, bikin peta mind mapping gitu ya. Nah, dia apapun dia write, kemudian dia baca buku ya. Artinya Bapak Ibu kalau mau nambahin supaya potensinya ini semakin meningkat Bapak Ibu ya, tugas-tugas di rumah atau mungkin juga ada proyek-proyek kecil gitu ya Bapak Ibu, berarti arahkan dia sesuai dengan gaya belajarnya gitu. Nah, mungkin saya izin menjelaskan bagaimana membaca laporannya ya. Oke. Baik, nah Bapak Ibu, di sini ada beberapa bagiannya yang saya screenshot dengan mengamburkan identitas siswa. Yang pertama ini adalah aspek kognitif ya Bapak Ibu ya, kalau dilihat di sini. Ya, nah aspek kognitif ini Bapak Ibu yang di bulat-bulat hitam itu adalah potensi anak siswa saat ini. Ya, tadi saya bilang bahwa tidak perlu khawatir kalau masih ada yang nilainya 1 atau 2 gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Yang namanya potensi ini nggak harga mati Bapak Ibu.
selama orang tua dan pihak sekolah memiliki stimulus ya pembelajaran ataupun metode-metode tugas pembelajaran dan juga proyek langsung gitu ya, learning by doing ya, hal-hal itu yang bisa masih relevan untuk meningkatkan potensi. Contoh memori misalnya atau kemampuan numerikal. Kemampuan numerikal ini kan berhubungan dengan angka ya Bapak Ibu ya. Nah, bayangkan putra-putri Bapak Ibu ini peralihan dari SD ke SMP gitu ya. Artinya soal-soal yang kompleks mungkin dia juga belum terlalu menguasai gitu. Nah, ketika kemampuan numerikal ini masih di bawah 3, misalnya 2 atau 1, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Yang perlu dilakukan adalah bertahap, berikan latihan soal dari yang mudah, lebih sulit gitu. Tapi juga jangan lupa, sebagai orang tua harus ada target capaian belajarnya di pendampingan di rumah, supaya anak ini punya set target untuk dirinya. Karena kan kita mau potensinya kita geret ke kanan gitu ya, ke yang 3, 4, 5 gitu kan ya Bapak Ibu ya. Perlu ada target supaya apa? Anak-anak bisa mengukur, tapi juga jangan jadikan itu menjadi suatu stresor ya buat anak-anak ya Bapak Ibu gitu. Tapi tetap harus ada target yang sedikit demi sedikit dinaikkan. Ini kognitif ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah kepribadian. Ya, di situ kepribadian ada penyesuaian diri, stabilitas emosi, dan saya rasa dari pemaparan Bapak Kepala Sekolah ini banyak sekali stimulus-stimulus ekstrakurikuler, bahkan juga metode pembelajaran seperti tadi dikirim ke Bandung juga ya. Wah, itu luar biasa. Itu potensi penyesuaian dirinya keangkat itu Bapak Ibu, dapat tuh stimulusnya. Stabilitas emosinya juga bisa dapat. Kenapa? Bayangin dia jauh loh dari orang tua, ya kan, ke Bandung untuk belajar ya Bapak ya, sendiri pula gitu ya. Jadi penyesuaian dirinya mau nggak mau dia terasah gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah ini yang kayak gambar laba-laba ya Bapak Ibu, ini adalah gaya belajar. Nah, di situ yang tadi saya sempat jelaskan menjadi pedoman Bapak Ibu ya untuk mendorong bagaimana sih metode belajar. Kalau anak ini visual ya berarti dengan melihat ya kayak simulasi gitu ya, ketika dikasih pembelajaran atau informasi baru yang sifatnya membaca ya itu nggak akan optimal gitu ya, karena dia senangnya visual. Auditori, kayak anak saya nomor 2 itu auditori, dia kuliah kan, ketika dosennya ngajar direkam sama dia karena dia auditori, nanti pulang dia menyalin apa yang dia dapat pelajaran dari rekamannya gitu ya, karena mengulang lagi kan dia dengerin gitu ya Bapak, dia jadi sesuaikan. Nah, kemudian berikutnya adalah ini multiple intelligence. Ini ada kapotongnya mungkin ya. Ini multiple intelligence ya Bapak Ibu ya, yang condong ke kanan itu kayak garis gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita mengambilnya 3 ya dari MI ini, jadi tidak mutlak 1 tapi 3. Bapak Ibu silahkan dilihat profil putra-putri Bapak Ibu ada di mana. Dan terakhir adalah minat di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, temuannya itu ternyata banyaknya entrepreneur Pak. Iya, ini amazing. SMP, SMA kan semua unit ya. Entrepreneur itu banyak Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka itu punya minat untuk secara mandiri gitu ya, mengelola proyek atau mengelola usaha atau karya gitu ya. Nah, ini perlu diberikan ruang juga sebetulnya kalau entrepreneur gitu ya. Entrepreneur ini kan kemandirian dilihat dari misalnya jiwa kewirausahaan gitu. Seandainya ada proyek-proyek yang di bidang kewirausahaan ya, masukin anak-anak ini menjadi stimulus dia, karena dia memang passionnya di situ gitu. Jadi mungkin itu relate dengan salah satu program di sekolah program tadi Ibu di PDD, karena di PDD salah satu materinya adalah wirausaha. Nah, mungkin cocok dengan kebanyakan anak kita gitu. Sudah ada pertanyaan Bapak Ibu? Satu lagi ini pertanyaan dari ini, kadang-kadang di perjalanannya atau di pengembangan bakat dan minat akan mengalami kejenuhan,
mengalami keputusasaan ketika dia menghadapi kegagalan. Nah, kira-kira bagaimana kita sikap orang tua dan sekolah karena ini tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan ini? Oke, baik. Kenapa timbul rasa putus asa sih sebetulnya Bapak Ibu? Ya kan? Itu dulu ya yang ditanya. Kenapa rasa putus asa ini muncul? Apakah beban yang diberikan kepada anak-anak ini terlalu over? Sehingga ketika real hasil sama impian itu terjadi gap. Sehingga kecewa dong, ya kan? Anak-anak kecewa. Contoh misalnya tadi dia masih perlu potensi yang ditingkatkan kemampuan numerikal misalnya, tapi tiba-tiba dikasih soal yang sulit sekali, gitu ya. Bahkan mungkin soal yang memang tidak semua anak tuh bisa menyelesaikan misalnya, gitu ya Pak. Akhirnya anak ini merasa apa? Putus asa. Kenapa? Dia merasa dirinya tidak pandai. Tapi sebetulnya yang keliru adalah stimulus yang diberikan kepadanya, gitu ya. Jadi artinya ketika keputusasaan itu muncul, kita perlu introspeksi juga, gitu ya. Apa yang menyebabkan dia putus asa? Nah, kalau tadi misalnya kaitannya dengan sikap tidak mudah putus asa, kan beda ya. Kalau ya sikap pantang menyerah, itu kan kita sebutnya resiliensi ya, gitu ya. Gimana membentuk karakter tangguh, gitu kan? Nah, ya kasih ruang anak-anak untuk punya wewenang, punya kesempatan untuk memimpin, gitu ya. Atau untuk bukan nggak usah memimpin, tapi punya kontribusi. Kenapa? Dengan dia punya target bahwa saya misal ada tugas kelompok, gitu ya. Ya jangan cuma dikit absen, ya kan? Tapi sumbangsihnya apa? Itu yang harus didorong. Nah, ketika terjadi kesulitan, soalnya sulit atau misalnya juga ada kendala, gitu ya Bapak Ibu ya, maka berikan ruang anak ini untuk memecahkan permasalahannya, gitu. Supaya apa? Dia terlatih bahwa solusi itu tidak serta-merta instan disuapin. Tapi solusi itu adalah daya kreativitas mereka untuk menghasilkan alternatif solusi. Dengan begitu ketika mereka mengalami tantangan yang lebih tinggi, lebih berat, gitu ya, mereka terbiasa untuk memutar otak. Ya, istilahnya tidak pasif diem nerima arahan, gitu ya. Nah, itu membentuk sikap mereka bisa menjadi tangguh. Karena apa? Mereka berusaha keras untuk cari solusi yang tepat. Ya, jadi intinya kita memberikan ruang agar anak-anak kita itu bisa melaksanakan peran sesuai dengan tingkat usianya, tingkat kematangan emosinya dan sebagainya ya Bu ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kayaknya waktu kita ini mau habis berbincang. Barangkali satu lagi kesempatan Bapak Ibu, barangkali kalau ada kesempatan untuk bertanya. Bapak dan Ibu barangkali juga bisa menanyakan tentang materi yang disampaikan oleh Pak Sugi, Pak Lajang, informasi dari sekolah barangkali ada yang ditanyakan tidaknya berkaitan dengan materi Got Talent ini, barangkali yang ditanyakan. Sekali nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, sekolah membuka pintu lebar-lebar untuk berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu, dengan Pak Sugi, dengan saya, dengan Pak Adi, dengan Bapak Ibu guru yang lain, apapun istilahnya informasi yang dibutuhkan, jangan segan-segan untuk ditanyakan kepada Bapak dan Ibu yang ada di sekolah. Mengatakan Bapak dan Ibu, saya kira kok cukup waktunya, barangkali ada closing statement dari Ibu yang bisa kita dengarkan bersama-sama Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, setiap anak ini memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda, gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika nanti di dalam perkembangan anak Bapak Ibu pasti akan terjadi gesekan, contoh misalnya ekspektasi kita sebagai orang tua ya, dan juga melihat aspek potensi yang dimiliki anak-anak Bapak Ibu. Intinya adalah segala sesuatu perlu dikomunikasikan supaya
lebih kondusif ya, artinya tidak ada paksaan dari kita sebagai orang tua, dan juga anak ini bisa merasa bebas ya untuk memilih dengan terus didampingi oleh orang tua. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih Bu Mita. Pak Lajan ada yang sampaikan terakhir kali? Ya sedikit itu tentang komunikasi tadi, bahwa Bapak Ibu sudah ada saluran di grup wali kelas, ada grup kelas, kemudian juga ada grup paguyuban yang isinya itu dari semua kelas 7 ABC. Namun di sana tentunya sudah ada nomor tertentu ya, nomor Bapak Ibu wali kelas, nomor Bapak Ibu guru BK, atau mungkin kalau di grup paguyuban sudah ada saya, ada Pak Soli. Dan kalau memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan kemudian sifatnya itu memang agak privat, yang bisa langsung japri, nggak usah surat-surat, langsung japri aja. Tapi kalau sifatnya pertanyaan-pertanyaan umum, misalnya untuk kepulangan siswa, ini kok harusnya ekstra itu sampai jam 5, ini kok sudah lewat jam 5 kok belum pulang ya. Mungkin sifatnya umum bisa ditanyakan di grup, mungkin nanti akan siapa yang cepat di sana, mungkin dari wali kelas, dari kesiswaan, atau mungkin dari pembina OSIS, atau mungkin pembina ekstra bisa langsung menjawab. Okay. Tetapi kalau sifatnya memang privat, mungkin Bapak Ibu bisa langsung jawab. Saya kira terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Mita yang telah berbagi banyak informasi kepada kami sebagai Bapak Ibu guru, kepada Bapak Ibu orang tua. Insya Allah apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kami untuk mengenali anak-anak. Ya. Selamat menikmati perjalanan baru ya Bapak Ibu mendampingi putra putri di SMP. Terima kasih dari Pak Rusman. Terima kasih Bapak Ibu orang tua yang telah mengikuti. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Putri yang juga mendampingi dari awal sampai akhir. Semoga sekali lagi apa yang kita laksanakan pada sore hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Kami selaku pemandu acara mohon maaf bila ada salah dan khilaf kami di dalam mandu acara pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa. Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini bersama-sama, kami mohon Pak Bu Mary untuk bisa bantu doa. Kami mohon Pak Lajan, Bu Mita bisa kembali ke